Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-85. Dzul Jalali wal Ikram artinya yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dzul Jalali wal Ikram artinya yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya dialah Tuhan yang memiliki sifat-sifat jalilah atau kebesaran dan sifat-sifat karimah atau kemuliaan. Jadi Tuhan yang memiliki sifat-sifat kebesaran dan sifat-sifat kemuliaan disebut Dzul Jalali wal Ikram. Sifat-sifat Allah yang besar adalah seperti hayat atau hidupnya Allah yang abadi, yang tidak kenal mati. Jadi di antara sifat-sifat jalal Allah, di antara sifat-sifat kebesaran Allah adalah hayatnya Allah atau hidupnya Allah yang abadi, yang tidak kenal mati. Jadi Allah bersifat hayat, Allah bersifat hidup, dan hidupnya Allah itu abadi. Kadada istilah mati dalam hidup Allah itu lain hidup kita, ada kesudahannya. Nah, sifat hayat ini adalah termasuk sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat kebesarannya pula yaitu ilmu. Artinya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada yang terdinding atau yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua di antara sifat kebesaran Allah adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Nah, sehingga tidak ada yang terdinding, tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pun termasuk sifat jalal, sifat kebesaran Allah. Iradat atau kehendak yang lulus termasuk sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kehendak Allah akan terjadi, tidak ada yang terbengkalai. Nah, kemudian disebutkan di sini yang ketiga,
Di antara sifat kebesaran Allah adalah iradat Allah atau kehendak Allah yang lulus. Artinya apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Kadada yang dikehendaki Allah itu macet kadada. Jadi apapun yang dikehendaki Allah pasti lulus, pasti terjadi. Nah, ini pun termasuk sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat atau kuasanya Allah untuk mengadakan sesuatu yang mungkin atau meniadakannya. Ini juga termasuk sifat kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah bersifat kudrat. Allah mengadakan yang mungkin dan meniadakannya dengan kudratnya. Nah, ini pun juga termasuk sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat dan mendengarnya Allah dengan sekalian yang ada juga termasuk sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah bersifat sama, Allah bersifat basar. Nah, artinya Allah melihat dan mendengar sekalian yang ada. Nah, itu pun juga termasuk dalam sifat jalal, sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu benda berwarna hitam umpamanya, Allah melihat akan itu hitam. Di samping itu dia juga mendengar itu hitam. Jadi sama dan basar Allah ini berta'alluq dengan sekalian atau dengan segala yang ada. Nah, jadi semua yang ada itu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penglihatan dan pendengaran Allah dengan sekalian yang maujud atau ada. Jadi penglihatan Allah, pendengaran Allah itu berta'alluq dengan sekalian yang maujud atau ada. Lain artinya berbeda dengan penglihatan dan pendengaran kita. Setiap kita hanya mampu melihat hitam itu hitam atau putih itu putih. Namun kita tidak mendengar bagaimana itu hitam atau putih. Nah, contoh yang maujud umpamanya pohon rambutan umpamanya. Nah, jadi Allah melihat dengan pohon rambutan dan Allah mendengar dengan pohon rambutan itu. Jadi sama dan basar Allah ini berta'alluq dengan semua yang ada, dengan maujudat. Lain kita. Nah, kita hanya melihat dengan pohon rambutan, tapi kita kadang mendengar dengan pohon rambutan itu. Allah mendengar suara juga melihat dengan suara. Nah, berbeda dengan kita. Nah, suara hanya bisa kita dengar, namun kita tidak bisa melihatnya. Nah, itulah sifat-sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama Allah, basar Allah, berhubungan dengan tiap-tiap yang ada, itu pun masuk dalam sifat jalal, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalalnya. Kemudian ikramnya. Adapun sifat-sifat kemuliaan bagi Allah yaitu seperti memaafkan hamba-hambanya, padahal Allah mampu untuk menindaknya. Nah, di antara sifat kemuliaan Allah, Allah memaafkan hambanya yang melakukan dosa. Allah memaafkan hambanya yang melakukan kesalahan. Nah, padahal Allah mampu untuk menindak hamba tadi. Nah, ini al-afwu indal qudrat ini masuk dalam bagian sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kita memandang yang diharamkan Allah,
Allah sebenarnya mampu langsung menindak kita. Allah hilangkan misalnya penglihatan kita, mampu. Nah, tetapi Allah dengan sifat kemuliaannya, Allah maafkan kita, padahal Allah mampu ketika itu menindak kita. Dan seperti selalu menepati janji-janjinya. Nah, Allah apabila berjanji selalu menepati janji-janjinya. Itu pun bagian daripada sifat kemuliaan bagi Allah. Memberi dengan pemberian yang besar dan mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya. Nah, itu diantara contoh sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada 2 kali nama Allah Dzul Jalali wal Ikram ini disebutkan. Keduanya dalam surah Ar-Rahman. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya tiap-tiap orang yang ada di permukaan bumi akan binasa, artinya akan mati. Dan kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan fadilat atau keutamaan daripada nama Allah Dzul Jalali wal Ikram ini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alizzu biyazal jalali wal ikram. Artinya lazimi oleh kalian menyebut ya zal jalali wal ikram ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita berdoa, nah jangan ditinggal membuat ya zal jalali wal ikram ini. Menurut sebagian ulama, Dzul Jalali wal Ikram ini adalah Ismullahil Azam. Apabila berdoa dengannya, maka akan lebih didengar, lebih diperhatikan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila berdoa, nah kita sertakan, kita buat menyebut ya zal jalali wal ikram itu. Nah, kemudian keimanan dengan Dzul Jalali wal Ikram. Orang yang beriman dengan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram, ia akan bersifat dengan sifat yang besar dan sifat yang mulia yang layak dengannya. Jadi orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa Allah bernama Dzul Jalali wal Ikram, nah ia akan bersifat dengan sifat kebesaran dan sifat kemuliaan yang layak, yang patut dengannya. Kalau manusia bersifat dengan sifat kebesaran, ia menjadi besar di sisi Allah. Dan kalau manusia bersifat dengan sifat kemuliaan, ia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksudnya apabila kita ingin menjadi orang yang besar di sisi Allah, maka kita mesti bersifat dengan sifat kebesaran. Nah, apabila kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, nah kita pun mesti bersifat dengan sifat kemuliaan itu. Sifat-sifat kebesaran itu ialah yang pertama ikhlas. Ikhlas dalam beramal dan beribadah. Nah, kita beramal, kita beribadah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua tawadhu. Tawadhu ini merasa bahwa diri ini hina, yang mulia itu orang lain.
Nah, kita merasa bahwa orang lain lebih mulia daripada kita. Itu yang pertama, tawadhu. Nah, kemudian yang kedua, tawadhu itu artinya menerima yang benar dari siapapun datangnya. Tawadhu juga. Jadi mau menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu, baik dari orang menganum pada kita, atau kebenaran itu datangnya dari orang yang kada kita cintai, dari musuh kita, tetapi yang disampaikannya itu benar, kita terima. Itu masuk dalam tawadhu. Nah, kemudian yang ketiga, khauf, takut kepada Allah, sehingga dengan takut tadi mampu mencegah dia untuk melakukan maksiat. Nah, kemudian yang keempat, raja, berharap kepada Allah. Nah, kemudian yang kelima, sabar. Yang keenam, tawakal. Dan yang ketujuh, ridha. Nah, sifat-sifat tersebut apabila kita mampu berakhlak dengannya, maka kita akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa bersifat dengan sifat-sifat itu kecuali orang-orang besar. Nah, jadi apabila kita hendak menjadi orang yang besar di sisi Allah, kita mesti bersifat dengan 7 sifat tadi. Adapun sifat-sifat kemuliaan bagi hamba yaitu seperti yang pertama, pemurah. Yang pertama, pemurah, kada bakhil. Orang yang disebut pemurah itu dalam agama, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya melebihi daripada kewajibannya, itu disebut pemurah. Misalnya orang ini mestinya berzakat 10 juta misalnya. Nah, orang ini misalnya mestinya berzakat 10 juta. Nah, kemudian dikeluarkannya 12 juta atau 13 juta, dilebihinya daripada yang wajib. Nah, ini dalam agama orang ini disebut pemurah. Nah, orang yang bakhil itu kebalikannya. Orang yang mengeluarkan hartanya kurang daripada yang wajib. Yang mestinya berzakat 10 juta, dikeluarkannya 8 juta atau 9 juta atau 7 juta. Ini bakhil menurut agama. Nah, kalau orang itu mengeluarkan hartanya sesuai dengan kewajibannya, zakat 10 juta, dikeluarkannya 10 juta, ini orang ini kada bakhil, kada pamalar, cuman kada kawa disebut pemurah. Orangnya kada bakhil, kada pamalar, cuman kada bisa disebut pemurah. Nah, jadi yang pertama, sifat kemuliaan bagi hamba itu adalah pemurah. Kemudian yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, nasihat atau menghendaki agar orang-orang Islam selalu dalam kebaikan. Jika dalam hati kita ada keinginan orang-orang Islam semuanya beruntung dan mendapat kebaikan, berarti kita mempunyai sifat nasihat. Dan ini sifat nasihat tadi sifat mulia yang mana siapa-siapa berakhlak dengannya, ia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sifat-sifat besar dan sifat mulia yang tepat, yang layak untuk hamba. Dan sifat-sifat tersebut asalnya, sumbernya adalah hikmah yang dititipkan Allah ke dalam hati hambanya. Dengan hikmah itulah seseorang bisa bersifat tawakal, pemurah, dan lain-lainnya
dari sifat kebesaran dan mulia. Nah, jadi sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat kemuliaan tadi itu sumbernya, pungkalanya adalah hikmah yang dititipkan Allah ke dalam hati seorang hamba. Artinya kalau seorang hamba itu di dalam hatinya ada hikmah yang dititipkan oleh Allah tadi, maka hamba tadi kada akan mampu bersifat dengan sifat kebesaran dan kemuliaan. Jadi bila hendak mendapatkan, bila hendak kawa bersifat dengan sifat kebesaran tadi, bila hendak kawa bersifat dengan sifat kemuliaan tadi, nah modalnya kita harus mendapatkan hikmah yang Allah titipkan ke dalam hati kita. Seseorang tidak bisa bersifat besar dan mulia jika tidak ada hikmah yang Allah titipkan ke dalam hatinya. Orang yang beriman dengan Zuljalali wal Ikram, ia berusaha agar mempunyai sifat besar dan mulia yang layak bagi hamba, agar menjadi besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mendapatkan sifat besar dan mulia, kita harus mengusahakan agar hikmah itu dititipkan Allah ke dalam hati kita. Nah, kata ulama salaf, kata ulama orang-orang salih dahulu, setiap malam Allah tebarkan hikmah-hikmah ke dalam dunia, dan hikmah itu berkeliling melihat hati-hati orang yang beriman. Apabila hati itu patut untuk disinggahinya, maka hikmah itu akan singgah ke dalam hati tersebut, dan jadilah orang yang disinggahi hikmah tersebut timbul segala sifat-sifat yang mulia pada dirinya. Nah, periksalah diri untuk menerima tebaran, persiapkanlah diri bacanya. Persiapkanlah diri untuk menerima tebaran hikmah yang ditebarkan Allah pada tiap-tiap malam itu. Nah, hati yang kayak apa yang mau disinggahi oleh hikmah Allah tadi? Hati yang kayak apa? Nah, kata ulama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau berkata, hikmah yang ditebarkan pada tiap-tiap malam itu tidak akan singgah ke dalam hati orang-orang yang dalam hatinya ada hubbud dunia atau cinta dunia. Jadi kalau di hati orang yang beriman tadi ada hubbud dunia, ada cinta dunia, maka hikmah tadi beliau kada mau singgah di hati tadi. Nah, orang yang hubbud dunia, orang yang cinta dunia tidak bisa bersifat dengan sifat jalilah dan karimah atau besar dan mulia yang layak dengannya, karena ia tidak bisa mendapatkan hikmah yang Allah tebarkan tadi. Kada mau singgah hikmah tadi di hati orang yang beriman, yang di hati itu ada hubbud dunia. Nah, hilangkan hubbud dunia, niscaya tebaran hikmah itu akan singgah, dan ia akan memancar menerangi hati sehingga seseorang akan mampu melaksanakan atau berakhlak dengan akhlak yang besar dan mulia yang layak bagi dirinya. Hubbud dunia atau cinta dunia yang disuruh untuk menjauhinya itu yaitu keinginan hati untuk mendapatkan harta, kekayaan atau jabatan, popularitas dan pemuas nafsu syahwat dengan berbagai macam cara yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, cinta dunia yang macam ini yang kita disuruh untuk menghilangkan dari hati kita.
Jadi cinta dunia yang dilarang, cinta dunia yang kita disuruh untuk menghilangkan dari hati kita itu apa? Keinginan hati untuk mendapatkan harta kekayaan, keinginan hati untuk mendapatkan pangkat jabatan, popularitas, atau kehendak hati untuk memuaskan nafsu syahwat dengan berbagai macam cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam hati kita ada keinginan untuk mencari kekayaan, yang penting sugih, yang penting untung, walaupun dengan cara yang diharamkan Allah, walaupun dengan cara yang tidak diridhai Allah, nah berarti dalam hati kita ada hubbud dunia karena. Misalnya orang berusaha, pedagang, dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan kekayaan walaupun dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Inya kada peduli inya berdusta kah, inya manipu orang kah, mengurangi takaran kah, mengurangi timbangan kah, yang penting ujarnya untung. Nah, apabila ada dalam hati macam itu, berarti hati kita ini ada hubbud dunia. Nah, bila ada hubbud dunia, maka hikmah yang Allah tebarkan tiap malam tadi kada mau singgah dalam hati kita. Maka bila hikmah tadi kada mau singgah ke dalam hati kita, kita kada akan mampu, kita kada kawa bersifat dengan sifat kebesaran dan sifat kemuliaan tadi. Kada kawa kita. Modalnya hikmah dari dahulu. Nah, atau yang kedua, orang yang dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan pangkat atau jabatan, sekalipun dengan cara yang diharamkan Allah, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, ini pun juga hubbud dunia yang tercela juga. Jadi ini bahasa ringkasnya, cinta dunia yang dilarang itu macam apa? Cinta dunia yang dilarang itu keinginan hati untuk mendapatkan harta kekayaan atau jabatan atau popularitas, hendak terkenal, dan pemuas nafsu syahwat dengan berbagai macam cara yang tidak diridhai oleh Allah. Apabila ada dalam hati kita untuk memuaskan nafsu syahwat kita, ini kita nih hendak memuaskan nafsu syahwat kita, yang penting lulus kehendak nafsu, kita kada peduli walaupun itu cara yang diharamkan Allah. Nah, itu ngarannya masuk dalam hubbud dunia yang dilarang, hubbud dunia yang tercela. Nah, hubbud dunia semacam itu kata ulama adalah penyakit yang paling sulit diobati apabila sudah menyerang seseorang. Ia akan merubah sikap atau akhlak seseorang tersebut menjadi buruk. Ia akan memberikan warna atau pengaruh dalam gaya hidupnya. Siapapun orangnya, apapun statusnya, bila sudah kemasukan hubbud dunia tadi, maka sifatnya berubah menjadi kada baik. Pedagang yang asalnya jujur amanah, bila sudah kemasukan hubbud dunia, bila sudah diserang hubbud dunia, maka kelakuan pedagang yang tadi rusak. Yang dulunya jujur berjualan, wah ini ampih jujur, mau menipu orang tadi, mau berdusta, mau bersumpah palsu, macam-macam. Hubbud dunia bisa masuk kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya, apabila sudah kemasukan hubbud dunia, ia akan merubah sesuatu yang baik yang ada pada orang itu dan akan kemasukan berbagai macam penyakit atau maksiat batin. Perempuan yang sudah kemasukan hubbud dunia, ia suka berhias untuk mendapatkan perhatian orang-orang
dengan perhiasan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hubbud dunia sudah masuk ke dalam hati pedagang atau pengusaha, ia akan merubah akhlak pedagang itu menjadi pendusta, mengurangi timbangan dan takaran, dan menyembunyikan aib barang yang cacat kadang mau memadahkan. Kenapa? Karena pedagang tadi sudah kemasukan hubbud dunia. Apabila hubbud dunia itu sudah masuk ke dalam hati orang kaya, jadilah orang kaya tersebut orang yang kikir dengan hartanya. Dan apabila sudah masuk ke dalam hati orang yang miskin, maka jadilah ia orang miskin yang tamak. Nah, jadi orang miskin pun mau dimasuki oleh hubbud dunia. Nah, jangan dikira orang miskin ini kada mau hubbud dunia. Nah, orang miskin apabila sudah kemasukan hubbud dunia, nah jadilah orang miskin tadi yang suka menginginkan milik orang lain, kadang mensyukuri lawan apa yang ada, kapingin terus lawan ampun orang. Ini orang miskin yang sudah kemasukan hubbud dunia, kadang qanaah, kadang merasa cukup lawan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, orang miskin yang tamak itu adalah kasratus soal, suka minta-minta. Nah, tandanya orang miskin yang tamak itu suka minta-minta. Yang kedua, jadi yang pertama tadi suka menginginkan milik orang lain, yang kedua ketujuh minta-minta. Umara atau pejabat yang sudah kemasukan hubbud dunia, jadilah ia pejabat yang korupsi dan zalim dan zalim terhadap rakyat. Nah, pejabat umara apabila sudah kemasukan hubbud dunia, jadilah pejabat yang korupsi dan zalim terhadap rakyat. Nah, korupsi ini berat. Orang yang berkhadam dengan Rasulullah, orang yang melayani Rasulullah, kemudian mati fisabilillah, dikatakan Nabi, ujar Nabi, dia masuk neraka. Lalu sahabat ini bingung. Maka orang ini berkhadam melawan Nabi, mati fisabilillah, ujar Nabi, orang ini dalam neraka aja Nabi, masuk neraka. Sekali diperiksa, sekali diteliti oleh sahabat, oh sekalinya ada mengambil selimut ampun negara sekalinya. Itu benar. Padahal orangnya berhadam melawan Nabi, mati fisabilillah, masuk ke dalam neraka. Apalagi nang kada berhadam melawan Nabi kada, mati fisabilillah kada, korupsi banyak baginannya ini tuh. Dan apabila hubbud dunia sudah masuk ke dalam hati penegak hukum, maka jadilah mereka suka memperjualbelikan hukum demi kepentingan dirinya. Kau ditukari hukum, kau diatur. Sedangkan apabila hubbud dunia sudah masuk ke dalam hati yang ulama, jadilah ulama tersebut suka merimihkan orang lain. Ketujuh, meremehkan orang lain dan mengagungkan diri sendiri serta berkata-kata kasar dan keras. Nah, penyakit yang disebutkan itu adalah yang dominan atau yang banyak dimiliki oleh mereka yang disebutkan itu. Selain penyakit itu, berbagai penyakit lain pun sangat mudah masuk ke dalam hati orang-orang yang hubbud dunia, yang disebutkan tadi yang dominannya aja. Selain itu banyak lagi kerusakannya. Bila orang sudah kemasukan hubbud dunia, banyak penyakit-penyakit yang timbul. Adapun di akhirat, orang-orang yang hubbud dunia, mereka akan mengalami kerugian yang amat sangat.
sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya di akhirat nanti akan didatangkan suatu kaum membawa amal ibadah seperti gunung Tihamah, maka diarak mereka masuk ke dalam neraka. Padahal banyak membawa amal ibadah kayak gunung Tihamah. Nah, tanya sahabat, apakah mereka salat? Iya, mereka salat, jawab Rasul. Ujar Nabi, mereka sembahyang. Apakah mereka puasa? Tanya sahabat lagi. Jawab Rasul, iya, mereka puasa. Tetapi ujar Nabi, mereka hubbud dunia atau mereka mencintai dunia. Yang macam tadi teh. Artinya ada di dalam hati keinginan untuk mendapatkan harta kekayaan, untuk mendapatkan pangkat jabatan, ada dalam hati untuk mendapatkan popularitas, ada dalam hati kehendak untuk memuaskan nafsu syahwat walaupun dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hubbud dunia yang dilarang macam itu. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang mengurus urusan dunia. Allah tidak melarang. Yang hendak berkabun silahkan berkabun. Yang hendak jadi pejabat silahkan jadi pejabat. Yang hendak berdagang silahkan berdagang. Allah tidak melarang mengurus urusan dunia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan bagian engkau dari dunia. Yang dilarang itu yaitu yang membawa kepada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hendak kaya timbul melakukan yang diharamkan Allah, itu yang dilarang. Hendak kaya, hendak lakas sugih, berdagang, menipu orang, nah itu yang dilarang. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menegur Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuang dunia. Abu Darda ini kadang mengurus lagi lawan dunia, tidak peduli anak, istri dan harta. Tahu beribadah aja, siang malam beribadah. Anak, bini, harta kada diurus lagi oleh Abu Darda. Kemudian ditegur oleh Salman Al-Farisi, dan teguran itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya anak diurus, bini diurus. Nah, jangan sampai kita melupakan bagian kita, tanggung jawab kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Al-Muqsit. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yukafi ni'matillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Muhammad bil malaikati bil muqarrabin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma lakal hamdu surqan wa hamdu badlan anta rabbuna haqqan wa nahnu ibaduka wa anta lam tajid lana. Allahumma yassir wa yassir wa yajib la yassir wa ya sahib qul farid wa ya mu'min qul fakir wa ya muqawya qul daif wa ya man mana qul haib. Yassir alaina kulla yassir wa tafsirun nasir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayyinah wa tafsir hajatina al-qasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayyinatina al-qasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatina al-qasir. Wa anta alimu biha wa habir. Allahumma inni haqqu minka wa haqqu mimman haqqu minka. Allahumma bihaqqi man haqqu minka la yaqu minka. Allahumma bihaqqi
اللهم بك سيدنا محمد ورسنا بأنك وعننا بك نبيك الذي يرحم وارحمنا بقدرة علينا ولا نحلق وأنت أسكتنا والجدنا صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اللهم اجعلنا وأولادنا خصوصا من جلس معنا من الصالحين اللهم اجعلنا بصالح القول من الصالحين بالتقوى باستقامة بالتقوى ربنا تقبل منا إنك السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وأمي وعلى آله وسلم سبحان الله عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل yang